Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Bapak dina denget ieu urang sami belajar bahasa Sunda. Nah, dina denget ieu materina tentang kaulinan. Nah, di mana kaulinan teh nyaeta anu sokat telah di lemburnya henteu di kota. Mungkin nu katelah di lembur teh seueurnya seperti langlayangan, sonda, terus congklak. Nah, nu kasohor di lembur jeung di kota teh nyata langlayangan. Boh di lembur, boh di kota eta langlayangan teh seueur dimainkeun ku urang kali lalaki. Nah, ari kaulinan layangan teh nyata musim-musiman atau usum-usuman. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan tentang mengenai kaulinan dulu. Apa itu yang dimaksud dengan kaulinan? Ya, tolong diperhatikan videonya dan disimak. Nah, kaulinan barudak. Kaulinan barudak nyata perkara nu sok dipake ulin ku barudak, yaitu kaulinan budak kalau dalam bahasa Indonesia itu permainan anak-anak. Permainan anak-anak yaitu perkara yang suka dimainkan oleh anak-anak ya, oleh anak. Utamana barudak lembur ya, terutama di lembur. Di lembur itu di pedesaan, di pelosok, di dalam, bukan di kota. Oleh kusiku kitunya, oleh sebab itu kaulinan barudak sok disebut oge kaulinan urang lembur. Jadi oleh sebab itu permainan anak-anak itu disebut juga permainan anak kampung ya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ramenya dengan permainan tradisional ya, banyak macam-macamnya. Permainan tradisional itu ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, yaitu main layangan, layang-layang, sonda, main congklak ya, banyak hal-halnya ya, seperti galasin, kucing-kucingan tuh yang banyak. Itu yang sering dimainkan di daerah kampung. Nah, selanjutnya kaulinan barudak lalaki, yaitu permainan budak laki, yaitu kaulinan anu khusus diulinkeun ku budak lalaki. Jadi permainan anak laki-laki yaitu permainan yang khusus dimainkan oleh anak laki-laki. Nah, ini maksudnya itu permainan yang boleh dimainkan oleh seorang anak laki-laki. Ya, jarang-jarang perempuan yang memainkannya. Contoh misalnya di sini ada gatrik. Gatrik itu permainan laki-laki yang dimana permainannya itu kayak semacam kayu, pakai alat-alat. Terus pal-palan, ngadu karbit, dan ngadu muncang. Ngadu muncang itu kekuatan tangan ya. Itu yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Nah, sedangkan kaulinan budak awewe, sedangkan permainan budak perempuan nyaeta kaulinan anu dibiasa diulinkeun ku budak awewe. Nah, jadi kebalikannya, permainan anak perempuan yaitu permainan yang dikhususkan dimainkan oleh perempuan, yaitu seperti tadi Bapak sebutkan, seperti congklak, terus sonda. Sonda itu yang ada pakai gunung-gunung seperti itu. Terus backland itu main bekel ya. Terus engklak, simar. Ya, biasanya backland itu atau bekel itu dimainkan oleh perempuan, tapi ada juga laki-laki yang suka main, tapi dikhususkan ini untuk para perempuan. Terus yang selanjutnya kaulinan campuran, yaitu nyaeta kaulinan anu dibiasakeun diulinkeun ku budak lalaki jeung budak awewe babarengan. Jadi yang dimaksud dengan kaulinan campuran itu permainan yang biasa dimainkan boleh perempuan dan boleh laki-laki. Contohnya yang tadi main sonda, biasanya campuran tuh. Kucing-kucingan, biasanya ada perempuan ada laki-laki. Benteng-bentengan itu termasuk permainan campuran, yang mana dalam permainan itu boleh dimainkan dengan perempuan dan laki-laki atau campuran. Terus yang kedua banyak halnya ya. Terus langlayangan. Nah, ini yang tertelah di perkampungan dan
perkotaan. Ini permainan layangan. Layangan itu termasuk permainan laki-laki ya, dimana permainan ini musim-musiman. Biasanya kalau musim panas itu baru musim layangan, sedangkan musim hujan itu biasanya jarang. Kenapa? Karena yang pertama, kalau main layangan tidak bisa kena air ya, kena basah. Jadinya main layangan itu harus di musim panas dan anginnya pun harus besar. Biasanya permainan ini dimainkan dengan sore hari. Biasanya main layangan ini ada yang mainnya seperti ngadu itu menggunakan gelasan ya biasanya. Nah, dalam aduan ini, gelasan ini dimana tiap pemainnya itu yang satu di sini, yang satu di daerah yang agak jauh. Nah, biasanya ini permainan ini sangat identik ya, identiknya dengan laki-laki, yaitu ada permainan layang-layangan buat perlombaan, dimana yang paling indah ini layangan yang ukuran besar yang tumbuh. Nah, sedangkan kenapa ini yang disebut dengan lang layangan? Jadi lang layangan itu asal mulanya disebut lang layangan. Kenapa? Karena permainannya ada di itu melayang gitu, ke bawah angin. Itu menggunakan kertas sama kayunya. Terus layangan itu ngalang-kalang pegat kenurna. Nah, kalau lang layangan kalau udah mengadu harus pakai gelasan. Nah, sedangkan yang kalah penurnya itu putus suka disebut dengan ngoleab. Jadi kata ngoleab itu disebut dengan identik dengan layangan yang putus ya, putus ketika mengadu, kenurnya kalah. Nah, sedangkan yang moro layangan itu biasanya suka ada anak-anak yang mengejar layangan putus, itu disebutnya ngarucu. Biasanya ngarucu itu disebut dengan anak-anak yang sering mengejar layangan putus ya, disebut ngarucu semacam mengejar layangan yang putus. Nah, lang layangan juga identik dengan mau budak remaja, anak-anak, pemuda, kolot, kecuali anak perempuan. Main layangan biasanya identik dengan anak-anak kecil usia SD sampai orang tua juga masih memainkan, kecuali perempuan tidak ada yang main layangan. Nah, sedangkan keasup kaulinan awe yaitu congklak sama bekel ya. Itu untuk sekilas tentang penjelasan tentang kaulinan. Mudah-mudahan kalian paham. Mungkin dengan permainan itu kebanyakan di daerah kampung ya. Kalau perkotaan ya seperti lang layangan, layang-layang itu masih terkenal. Tapi kalau di daerah-daerah masa banyak permainan tradisional yang masih dimainkan. Tapi untuk saat ini karena sudah ada HP, game online, permainan tradisional itu udah mulai punah ya. Sekarang kalah dengan permainan yang online oleh HP ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Bapak. Ntar di akhir video ntar ada tugas, yang mana tugas ini PG pilihan ganda, soalnya berkaitan dengan yang tadi Bapak jelaskan tadi. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa di minggu depan di pembahasan yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.